Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Alhamdulillah, pagi ini kita masuk hari yang ke-6. Tentu tidak putus-putus kita berharap doa kepada Allah. Semoga 5 hari yang sudah berlalu puasa kita diterimanya dan bersih daripada hal-hal yang merusak puasa kita. Ibu sekalian, suatu ketika Nabi duduk bersama sahabat beliau. Beliau bertanya, tahukah kalian siapa manusia yang paling mulia, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat menjawab, tentu engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Engkaulah yang paling tahu. Lalu Nabi menundukkan kepala. Setelah itu Nabi bangkit menangis beliau. Nah, sahabat kan sensitif sekali. Kalau menengok Nabi bersedih menangis, sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apa kata Nabi? Manusia yang paling mulia itu di sisi Allah belum ada sekarang, kata Nabi. Tentu sahabat bertanya, kalau begitu apakah para sahabat tidak paling mulia di sisi Allah? Maka sahabat bertanya lagi, siapa itu ya Rasulullah? Mereka adalah yang tidak pernah bersua dengan aku. Mereka adalah yang hidup jauh dari zaman aku, zaman kita sekarang. Jauh sekali. Mereka tidak menyaksikan aku menerima wahyu. Mereka tidak berjumpa dengan aku. Tetapi mereka yakin dengan Allah. Mereka percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, dan mereka mentaati sunnah-sunnahku. Mereka rindu kepada aku dan aku rindu pada mereka. Jadi Nabi terharu umat beliau di akhir zaman, yang sering beliau katakan akhir zaman itu tandanya begini. Maksiat berserak-serak, kedurhakaan berserak-serak, tapi ada di antara umat Nabi itu yang cintanya kepada Allah
sangat tinggi cintanya kepada Rasul, tinggi sekali, padahal tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Itu yang kata Nabi, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Nah, tentu yang dimaksud oleh Nabi itu tentu manusia akhir-akhir zaman seperti kita ini. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita masuk kepada orang yang dikatakan oleh Nabi itu? Kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita rindu berjumpa dengannya. Bapak Ibu sekalian, ada nggak perasaan rindu itu di kita? Tentu tidak bisa kita katakan, tapi dirasakan sendiri. Pernah enggak kita merasa rindu sekali jumpa dengan Nabi? Manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita lihat, kita baca sirah nabawiyah, kisah hidup Nabi, sifat-sifat beliau, seperti juga sering kita katakan, seolah-olah Nabi itu betul-betul seorang makhluk khusus yang berbeda jauh dengan manusia yang ada di sekitar beliau, artinya di tempat beliau lahir, di tanah Arab itu. Jauh sekali sifatnya, berbeda sekali, manusia khusus. Jadi istilah orang sekarang limited edition, edisi khusus. Dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau punya kepribadian yang begitu agung. Kau diciptakan dengan menjadi seorang yang agung. Beda jauh dari masyarakat Arab pada waktu itu yang jahiliyah. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, ada enggak rasa rindu itu di diri kita? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada pun, seberapa besarkah rasa rindu itu? Artinya adalah, mari kita pertebal rasa rindu berjumpa dengan Rasulullah. Tentu tidak bisa kita jumpa dengan Rasulullah. Beliau sudah tidak ada secara fisiknya. Tetapi ketika Nabi meninggal dunia, kan sahabat kebingungan, menangis. Bahkan Abu Bakar ketika Umar bin Khattab ketika disampaikan kepada beliau Nabi meninggal, beliau malah marah. Kenapa marah? Kata Abu Umar bin Khattab, Muhammad tidak mati. Apa maksudnya? Ada dua versi orang memahaminya. Ucapan dari Umar bin Khattab itu memanifestasikan Umar itu shock. Nabi meninggal dan dia, sahabat-sahabat belum siap untuk ditinggalkan, melanjutkan salah Nabi atau melanjutkan kepemimpinan Nabi. Shock dia, tidak ada itu, umat mati. Tetapi dalam makna yang lain, Umar mengatakan, jangan katakan Nabi Muhammad mati. Kalau Muhammad mati, contoh kita nggak ada lagi. Tidak ada tauladan kita. Muhammad yang ayahnya Fatimah, ya mati. Tapi Muhammad yang sesungguhnya tidak mati-mati. Artinya selalu ada untuk ditauladani.
Kalau begitu bisa jadi Umar bin Khattab memahami ayat wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi Muhammad itu bukan ayahnya si Fatimah, bukan orang Arab. Muhammad itu adalah Rasulullah, maka dia tidak pernah mati. Maka sesekali si imam ya, anak kita Gumanti atau Sahrul mendoakan, Pak, doanya ujungnya ablik ya, sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam suatu ketika ada seorang yang mengatakan kepada saya, dalam keyakinannya roh Nabi Muhammad itu jasadnya ada ditanamkan di Madinah, tapi rohnya ada di Ka'bah, menunggu kita di situ. Ada orang yang menemukan itu, bertemu dengan Nabi. Apa? Ketika dia ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, dia dengar ada suara dalam menjawab salam. Itu oleh orang-orang yang punya dapat keistimewaan mungkin ya. Dan saya yakin orang itu tidak berbohong. Ada, karena kerinduannya tinggi itu. Kalau itu yang terjadi pada orang itu, dan karena rindu dengan Nabi, dia termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menanamkan cinta? Seriklah salawat kepada Nabi. Sebutlah namanya terus. Setiap ada dimanapun kita terdengar nama Muhammad, sebutlah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi atau sallu alaihi. Jumpukan itu. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dia tidak pernah berjumpa dengan aku. Dia rindu berjumpa dengan aku, dan aku merindukan mereka. Nah, inilah salah satu orang nanti yang dapat syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak, akan jumpa di situ dengan kasih Allah. Ibu bapak sekalian, maka dalam beribadah kita melatih diri kita menghayati ibadah yang kita lakukan. Menghayati ibadah yang kita lakukan. Ketika kita membaca tahiyat misalnya, tahiyatul mubarakah, salawatut thayyibat, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu dalam riwayat dikatakan itu adalah salam yang diberikan ke Nabi ketika Nabi berjumpa dengan Allah di waktu Isra atau Mi'raj di Sidratil Muntaha. Allah mendoakan, ya, Allah saja mendoa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memberikan salam kepada Nabi supaya engkau harus selamat. Tapi kecintaan Nabi kepada kita, Nabi tidak cukup menerima doa selamat itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, engkau berselamat kepada aku, tetapi juga selamat untuk umat-umatku, ya, dan orang-orang yang saleh. Jadi berbalas cinta. Nah, itu yang kita harapkan, bertemu kita nanti berjumpa dengan Rasulullah.
Beruntunglah orang-orang yang pernah bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Karena apa? Dalam riwayat dikatakan orang yang bermimpi jumpa dengan Rasulullah itu betul-betul berjumpa dengan Rasulullah. Rohnya itu. Kenapa? Dalam mimpi itu bisa aja jin, iblis mengambil macam-macam. Tapi iblis, jin tidak bisa mengambil wajah Rasulullah. Jadi orang yang bermimpi dengan Rasulullah itu betul-betul berjumpa dengan Rasulullah. Berdoalah kita supaya kita akan menjadi orang seperti itu. Nah, cara untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya itu ibadah kita hayati. Kita hayati. Ibadahnya banyak, ibadah khusus misalnya salat segala macam itu zikir itu ya. Tapi yang terpenting itu adalah penghayatan terhadap ibadah itu. Penghayatan terhadap ibadah inilah yang sering kita sebut juga. Ada orang salat hanya sekedar gerakan, tapi hatinya nggak salat, sehingga salat itu tidak membuat dia menghayati hakikat salat. Jadi kalau dikatakan wailul lil musallin, celakalah orang yang salat, ada orang yang mengambil ayat itu sepotong itu tidak salat dia. Padahal celaka orang salat adalah alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang celaka itu? Dia salat tapi dia lalai dari hakikat salatnya. Kenapa dia lalai dari hakikat salatnya? Salatnya tidak dihayatinya. Tidak dihayatinya. Bagaimana cara kita menghayati salat itu? Salah satunya memahami gerakan bacaan yang kita lakukan dalam salat. Ketika kita mengangkat Allahu Akbar, ketika itu apa yang terbayang dalam hati kita? Yang pertama adalah kita menghadap Ka'bah, Baitullah di situ. Yang kedua menghayati apa makna dari Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu kalau dihayati bisa merinding. Merinding. Karena pada waktu itu kita merasa sedang berjumpa dengan Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang membuat salat kita itu khusyuk antara lain tadi memahami hakikat apa yang kita baca, dan orang khusyuk itu orang yang benar-benar yakin bahwa dia nanti akan pasti berjumpa dengan Allah. Bahkan waktu salat itu dia sedang berhadapan dengan Allah. Maka konsentrasi. Gimana kita? Kadang-kadang kita terganggu juga pikiran kan? Terganggu pikiran, banyak sekali sekarang gangguan kita yang membuat kita terganggu pikiran. Masalah ekonomi, masalah masyarakat, bahkan termasuk masalah politik, walaupun kita bukan orang politik. Tapi negara kita ini sekarang negara masalah politik terganggu. Ulama mengatakan kalau khusyuk itu adalah jalan lurus, kita berasa bahwa hanya kita berdua dengan Allah. Tetapi sesekali lari dia pikirnya, terbayang. Nah, khusyuk itu adalah tidak mudah. Khusyuk itu adalah diusahakan juga, jihad. Dikatakan salat itu terhimpun dalam salat itu seluruh perintah, seluruh syariat Islam. Antara lain jihad. Salat itu juga berjihad, melawan gangguan godaan-godaan itu. Ketika lari dia teringat ini, kembali lagi kepada Allah. Lari kepada ini, lurus kepada Allah. Maka salah satu utama yang
harus kita upayakan dalam salat, kita memahami apa yang kita baca dalam salat itu. Terutama rukun. Yang pertama takbir Allah, yang kedua Fatihah. Ibu bapak sekalian, akhir-akhir ini saya banyak dapat pertanyaan oleh beberapa orang yang beliau itu sudah lama salat, tapi ternyata masih banyak di antara beliau yang tidak paham tentang salatnya. Misalnya apa? Ketika membaca zikir aja, apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya itu, Pak? Padahal beliau sudah lama salat, tidak ngerti. Itu pertanyaan itu artinya apa? Itu orang yang bertanya itu berarti orang itu memang menyadari bahwa salatnya masih belum sempurna, maka bertanya. Itu pertanyaan dari orang yang sungguh-sungguh ingin beribadah, sungguh-sungguh. Makanya jangan malu bertanya. Kadang-kadang pengajian kita sudah sampai kemana-mana, tetapi justru yang paling mendasar itu kita lupa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang menurut orang yang sudah tahu itu masalah kecil, masa itu aja tidak tahu. Nah, tanyakanlah. Mungkin segan kita bertanya di tempat umum, tanyakan langsung kepada orang yang tahu. Apa bedanya subhanallahil azimi wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi? Kalau azim itu agung, besar, agung. Kalau agung itu bagaimana tuh artinya? Punya kewibawaan yang tinggi, maha tinggi. Jadi kalau ketika ruku kita baca subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Sama dengan takbir tadi. Dia suci maha agung artinya apa? Kita ini adalah orang yang hina dina, makhluk yang rendah. Orang yang tidak menghayati hakikat salatnya, dia sering ruku, sering sujud, merendahkan badan, merendahkan kepala, tapi tidak merendahkan hati. Nah, ini yang kita takutkan. Malah dengan rajin salat itu meninggikan hati. Nah, meninggikan hati menimbulkan ujub. Kan ada godaan tidak pernah berhenti. Kalau beribadah karena ingin ditengok oleh orang namanya riya. Tapi kalau ibadah kita tidak ingin tengok orang, tapi merasa saya ini orang baik sekali, saya orang hebat. Itu ujub namanya. Itu lebih berbahaya lagi. Ya. Kalau orang tua di kampung dulu pajak uju, Mas. Uju itu apa? Merasa diri lebih baik, lebih hebat, lebih santiang. Ya. Istilah lama orang kalah mati kerajaan. Ini merasa rancak lebih daripada orang lain. Itu iblis. Tidak berhenti iblis itu. Tidak bisa dia membuat kita ria, dibuatnya kita ujub. Bagaimana caranya kita melawan itu? Satu-satunya lawannya adalah istighfar. Ketika muncul ria, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah lindungi aku dari ria. Bebas ria masuk ke dalam ujub. Ya Allah, lindungi aku daripada ujub. Nah, kembali kepada yang tadi, di saat ada cinta kepada Rasul itu terasa dekat kita dengan Rasul, maka seringlah bersalawat dengan Rasul, kemudian cinta. Nah, kalau sudah cinta tumbuh, maka dalam bayangan kita adalah orang yang kita cintai.
Sama dengan kita mencintai suami, mencintai istri, mencintai orang tua, mencintai anak. Itu kan selalu dalam bayangan pikiran kita. Setiap kita yang pernah lahir di kampung, ya, karena cinta pada kampung, sekarang terbayang itu kampung itu. Terbayang. Rumah, sawah, segala macamnya terbayang semua. Cinta kepada kampung. Makanya orang tua mengatakan setinggi-tinggi terbangnya bangau, kembalinya ke kubangan juga. Artinya sulit itu nggak bisa dilupakan. Nah, akan syukur sekali kalau cinta itu kepada Allah dan Rasul yang kita tidak pernah berjumpa secara fisik. Mencintai itu dibuat sedemikian rupa, maka dipertemukan. Ada suatu kejadian, ada seorang perempuan, dia masih sekolah di pesantren. Nah, kakak-kakak kelasnya yang sudah tamat pergi sekolah, kuliah ke tempat lain, kakak-kakaknya yang sudah tamat itu sekali seminggu atau sekali sebulan tidur di asrama. Lalu kakak-kakaknya bercerita tentang salah seorang dosennya yang katanya baik begini, tapi ada kekurangannya begini. Dan dia tidak pernah berjumpa dengan orang yang diceritakan oleh kakak kelasnya itu. Tapi karena sering diceritakan, muncul rasa cintanya kepada dosen yang diceritakan oleh kakaknya itu. Akhirnya dia berdoa, suatu saat dia jumpa. Setelah tamat kuliah dipertemukan oleh Allah. Sedangkan itu aja bisa, apalagi dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menumbuhkan cinta itu adalah beribadah, menghayati ibadah kita. Menghayati ibadah. Ibadah betul-betul dalam atau dengan hati. Makanya jangan terburu-buru, sempurna beribadah itu, ya. Kenapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Beribadah itu ibadah yang kita rasakan kita sedang berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, kemudian pasti nanti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, aku akan kembali kepada Allah, itu pasti, secara yakin. Itu menumbuhkan cinta. Nah, kita berdoa kepada Allah supaya kita termasuk kepada orang yang dikatakan oleh Nabi itu. Bila kita hidup di akhir zaman ini, zaman yang paling berat sekarang itu, yang kebohongan berserak, kemunafikan berserak, kezaliman berserak-serak, ya, yang memimpin itu malah orang-orang bodoh segala macam, kan berat itu. Kita tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, begitu buruknya zaman sekarang, begitu bobroknya zaman sekarang, begitu bobroknya para pemimpin-pemimpin sekarang, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ya Allah selalu berada di jalan Engkau yang benar, jalan Engkau yang lurus. Jadikan aku senantiasa berjada di jalan yang benar. Kalau istilah orang sekarang, on the track, berada dalam jalan yang lurus, sehingga kami berjumpa dengan Engkau dan Rasul Engkau nanti di akhirat kelak. Itu kata Nabi. Nah, Nabi merindukan orang seperti itu. Nabi mencintai orang seperti itu.
Kita ini kan berebut cinta Nabi, apalagi cinta Allah. Oleh sebab itu upaya kita ke sana adalah, jadi kita mengulang-ulang apa yang sering kita baca, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ujung-ujungnya, ya Allah, aku beribadah kepada Engkau bukan karena mengharapkan surgamu, aku mengharapkan ridhamu. Ya, aku bukan takut pada nerakamu, tapi aku takut kepadamu. Itu yang sungguh. Bibu, perasaan seperti ini tidak tumbuh kalau tidak ditanam. Berulang ke masjid, duduk kita majelis taklim, itu adalah menanam. Menanam itu, nanam seperti dipupuk. Setelah kita tanam cinta itu dipupuk. Jangankan cinta biasa, ya. Iman saja dia yazid wa yanqus. Iman saja bisa naik, bisa turun, berfluktuasi. Tapi tanam terus, pertahankan terus, lama-lama kuat. Kan sama dengan orang suami istri kan. Dulu waktu muda cintanya cinta mata. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Tidak cinta-cintaan lagi, sayang. Lama-lama tumbuh ibu. Lama-lama saling ketergantungan. Bukan fisik lagi, tapi adalah dari hati. Karena sering dibina itu. Maka biasakanlah, di samping kita membaca istighfar terus, biasakanlah bersalawat kepada Nabi. Ya. Di bulan puasa ini bersalawatlah sebanyak mungkin kepada Nabi. Boleh Allahumma salli ala Muhammad, boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang pendeknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambung terus, biasakan terus mengucapkan itu. Asah lidah terus, mengasah itu menanamkan. Maka ketika berzikir dengan suara keras, la ilaha illallah, orang mengatakan itu bid'ah. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Sebut Allah tadarruan wa khifatan, lembut suaranya keras. Ini kok keras kan? Itu kan bid'ah. Ayat itu berkenaan turunnya dengan Nabi membaca ayat keras. Waktu itu orang-orang kafir lewat, orang kafir itu marah kepada Nabi. Ayat itu berkaitan dengan zikir menyebut nama Allah tidak di depan orang kafir. Tapi kalau kita keraskan di kita, tempat kita, justru untuk menanamkan itu dalam hati, itu boleh. Jadi tidak serta-merta memahami ayat Al-Quran itu tidak boleh zikirnya keras suara, itu bid'ah, itu kafir, berdosa. Itu karena memahami ayat yang tadi itu tidak tahu apa sebab turun ayat itu. Ayat itu ada sebab-sebab turunnya yang disebut dengan asbabun nuzul. Hakikat dari satu ayat Al-Quran itu ada pada asbabun nuzul itu, pada sebab turunnya ayat itu. Itu hakikatnya. Maka tidak cukup kita memahami Al-Quran secara tekstual, secara lafziyah saja, tapi maknawiyah hakikatnya perlu dipelajari. Itulah digunakan akal di situ. Makanya memahami Al-Quran itu di samping memahami secara lafziyah, gramatika bahasa Arab, tapi juga dipelajari sebab-sebab turun ayat tersebut. Bapak Ibu sekalian, segala demikian ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah untuk menyempurnakan ibadah kita. Jangan malu bertanya. Kalau hal-hal tertentu kita sekarang bertanya di depan umum, tanya secara pakai WA juga boleh ya, pada orang tahu. Saya tidak paham ini apa ini, tolong. Nanti kalau di depan umum
Tapi ada pertanyaan yang bagus ditanyakan oleh penemu. Kenapa? Jawaban itu akan juga dapat orang lain ilmunya ketika dijawab. Makanya baik juga, tapi ada yang rahasia yang kita tidak boleh orang lain tahu, itu boleh. Ya, itu bagus. Yang penting jangan kita beribadah tanpa ilmu. Jangan ibadah. Kalau awal-awal beribadah mengikut-ikut saja boleh, namanya taklid, namanya boleh. Tapi kalau sudah lama jangan taklid lagi. Kita sudah berangkat naik kepada namanya muttabi'. Muttabi' itu ittiba artinya apa? Kalau taklid mengikuti orang atau ulama atau guru tanpa tahu dalilnya. Pokoknya begini ya, begini. Kenapa kamu ya guru saya mengajarkan itu namanya taklid. Tapi kalau sudah meningkat, kenapa kamu begini? Karena dasarnya ini diajarkan guru saya. Tahu ya. Itu namanya sudah sampai ke tingkat ittiba namanya, muttabi'. Kalau di atas itu sudah sampai kepada apa yang disebut dengan mujtahid. Kita tidak akan sampai dengan mujtahid itu karena mungkin karena secara khusus tidak sempat belajar secara metodologis lagi. Minimal untuk yang kita amalkan kita berilmu dengan yang kita amalkan itu. Sekali demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ilmu kita yang kita pelajari pagi ini. Tentu terus sama sekali juga saya yang menyampaikannya ya, mudah-mudahan di samping saya berikan tapi saya juga bisa mengamalkan ya, mengamalkan karena yang terbaik itulah menyampaikan kemudian mengamalkannya, dan kemudian mudah-mudahan orang yang menerimanya bermanfaat untuk orang yang menerimanya. Silakan Jo. Jadi sampai ini nanti kenal Pak. Sementara awak macam-macam tidak ada nampak apa salah Pak kalau belajar. Waduh tuh. Jadi Pak adalah waktu mencuci tangan Pak. Allahumma ta'ala binan baki wa sifaji mengapa wahid. Itu kan doanya. Ya, apa itu batu apa atau Betul, terbetul. Kalau tidak salah. Tidak salah. Ya. Hakikat dari mencuci tangan, nah itu kesedang majum hakikatnya. Kalau apa zahirnya mencuci tangan yang membersihkan tangan, tapi hakikatnya adalah bagaimana siang hari tadi tangan kita sudah mengambil yang tidak baik, memegang tidak baik, kita cuci dari debu, tapi cucian sungguhnya ya Allah sucikanlah tanganku ini daripada dosa-dosa yang telah lakukan. Itu doa. Doa itu boleh kapan saja, apa saja bentuknya. Yang penting untuk kebaikan kita. Cuci muka juga seperti itu boleh aja. Ya. Nah, itu contohnya belajar waktu kecil seperti menulis di atas ajo ketika kita diajarkan itu sampai kini hafal sekali. Allah tua Cari doa itu enggak ada sebut. Jadi awak ada. Nah, ada. Doa itu ada. Ada, doanya ada. Cuma alun basobok dia aja. Doa itu ada. Ya. Anda masuk. Semuanya lah banyak debunya nak masuk. Itu mengajarkan beraja waktu kecil seperti menulis di atas batu. Belajar sudah besar seperti menulis hati air, ditulis hilang, hilang. Nah, tapi dia masuk anjol lah gitu. Silakan Pak. Ayah enggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam rukun sholat ada antara ruku dan sujud. Apa yang membedakan dari kata agung dan tinggi, Pak? Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah. Apa yang membedakan antara agung dan tinggi, Pak? Jadi ini kalau sudah nanti kita pelajari secara bahasa. Sebenarnya hakikatnya sama. Akbar ya atau kabir, azim, apalagi a'la.
Kalau akbar itu maha besar. Kalau azim itu agung dia. Kalau a'la tinggi. Nah, artinya kesemuanya itu adalah lafaz yang mengatakan Allah itu begitu sempurna. Cuma bedanya ini orang ini pemimpin agung. Kalau secara harfiah kita pelajari dulu. Kalau di Malaysia setiap negara itu, Malaysia itu kan semua kerajaan namanya. Tapi Kelantan, Terengganu segala macam itu negara namanya. Ya, dalam istilah bahasa Inggrisnya masjid kayak Amerika. Jadi masing-masing yang di pertuan negeri, rajanya itu yang di pertuan negeri. Tapi yang induk dari semuanya yang di pertuan agung. Artinya diakui kesemuanya keagungan kebesarannya. Secara bahasa saya melihat seperti itu. Kabir itu besar, besarnya seperti apa? Kita tidak mengatakan besar itu dalam artian fisik seperti manusia, walaupun ada aliran-aliran zahiri ya, aliran tajassum mengatakan Allah itu besar seperti besarannya. Tidak. Yang kita maksud besar itu adalah ya zatnya besar dalam arti itu. Tinggi juga seperti itu, tidak terjangkau oleh kita. Ketinggiannya, kebesarannya tidak terjangkau oleh kita. Keagungannya, kemuliaan. Jadi intinya saya lihat, saya pahami sama. Artinya adalah, tapi inilah gunanya kita berkumpul-kumpul ini. Bapak-bapak mungkin ada di antara bapak bisa membedakan, ada ilmunya. Kalau agung begini, kalau tinggi ini, kalau besar ini. Ada lagi yang namanya aziz. Aziz itu perkasa. Perkasa ya mulia ya. Mulia lagi perkasa. Makanya nama Allah itu banyak sampai 99. Maka itu semuanya menunjukkan kesempurnaan saja. Jadi saya melihat begitu. Seperti mungkin ada bapak yang lain lebih tahu, berbeda mungkin agung itu dengan saya melihat agungnya begitu. Sekarang kalau masjid, karena nama ada masjid agung, ada masjid raya, ya daripada tidak berbeda saja. Tapi ini bukan itu menunjukkan pada kebesaran Allah. Saya kira begitu aja Pak. Mungkin bapak ada punya. Ada satu lagi nih Pak. Ayah. Dalam sujud terakhir tiap sholat ada bacaan tertentu. Tolong disampaikan Pak. Bacaan tertentu dalam sujud akhir itu yang biasa diajarkan Nabi itu kan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Itu doa kita meminta kepada Allah, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup. Kalau maha hidup itu dia bukan hanya hidup tapi menghidupkan, ya dia bukan menghidupkan tapi menggerakkan, semuanya itu maha hidup. Nanti kuasa lagi. Ya qayyum, yang maha berdiri. Tidak hanya berdiri tapi mendirikan. Tidak hanya mendirikan tapi menguatkan, semuanya ada. Apa? Birahmatika astaghith. Dengan rahmat engkau aku minta tolong kepada engkau. Itu kemudian apa? Doa semuanya ada yang kita perlu sesuatu. Ya. Kita betul-betul minta tolong, kita dalam keadaan yang sangat sulit sekarang. Nah, dua pendapat. Lanjutkanlah dengan doa berikut. Tapi ada dua pendapat. Boleh dibaca doa itu dengan bahasa kita sendiri, atau takut kalau akan merusak salat katanya dengan hati saja. Tapi awalnya itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai yang zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri, dengan kasih sayangmu astaghith, aku minta tolong. Sampailah apa? Ya Allah, selamatkanlah negeriku ya Allah. Ya Allah, lindungilah keluargaku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga yang saleh. Bahkan saya sambut dengan doa Nabi Ibrahim. Apa?
Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Keluarga yang paling membahagiakan itu apa? Bukan keluarga kaya, banyak pitih. Bukan keluarga banyak pangkat, belum tentu. Dengan banyak pitih kan karena hasilnya pitihnya juga keluarga. Dengan tinggi pangkat, dia sibuk dengan pangkatnya, mengetahui. Tapi yang kita harapkan apa? Keluarga yang saleh, mendirikan saleh. Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku mendirikan salat. Ingat itu. Bukan mengerjakan salat, mendirikan. Kalau mendirikan, mengerja terbawa. Tapi kalau mengerjakan saja belum tentu mendirikan. Makanya mendirikan salat. Salat itu tegak, dan keluargaku juga mendirikan salat, anak cucu kita nanti kemudian. Rabbana wa taqabbal, doa terimalah kami. Baca doa sebanyak-banyaknya boleh. Tapi mulai dengan yang tadi, pertanyaan Bapak bagus karena itu memancing saya menyampaikan itu. Nah, jadi ulangi, ya hayyu, ya. Jangan sekali subhana rabbil azim a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa subhanallah. Itu berhenti saja. Sambunglah. Makanya diusahakan sujud terakhir itu lama. Ternyata sujud terakhir itu gunanya bukan untuk mendoa banyak dan lebih makbul, untuk kesehatan juga rupanya. Kalau kita lama sujud terakhir itu, saat sujud itu, ketika kita duduk kan terasa dingin kepalanya. Darah itu mengalir, itu dingin ke bawah. Banyak sekali yang dokter yang sudah mempelajari gerakan salat itu adalah gerakan yang paling baik untuk kesehatan. Makanya jangan salat kayak cotok ayam. Ada challenge salat dengan catu hati. Ya. Tapi dulu saya pernah ada, itu saya di Makassar, ada kawan salatnya begini, Pak, kencang sekali. Woi, salat kamu kok begitu? Katanya. Ini untuk menjaga khusyuk. Bagaimana khusyuknya? Betul. Apa? Supaya nggak diganggu oleh iblis. Mengapa diganggu iblis? Ketika berdiri diserang. Ketika diserang kita rukuk. Ketika rukuk diserang lagi, bangkit lagi. Setelah itu diserang lagi, sujud lagi, diserang lagi, duduk lagi. Itu bersilik dong. Bukan salat. Namanya gitu ya. Nah gitu. Yang kamu diserang iblis itu bukan diri kamu, hati kamu itu. Walaupun kamu begini, hati kamu tetap dia masuk dari dalam. Dia bilang, oh gitu tahu katanya. Iya begitu. Itu ada amal, kan? Kayak orang yang salat tarawihnya minta ampun seperti gitu. Gimana cara seperti itu? Orang sakit pinggang patah langsung. Tapi gitulah ya. Makanya kita selalu belajar. Belajar tidak pernah berhenti. Mari kita sama belajar terus Bapak. Saya juga seperti itu. Belajar terus, tidak pernah berhenti. Selalu belajar. Di mana saja sekarang banyak kesempatan untuk belajar itu. Jadi jangan puas-puas belajar. Baiklah, waktu hari jangan sampai habis waktu suruh kita, nanti ada sedikit lagi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.